Back again to another video. Ntar lu, ada ikat pinggang. Back again to another video. This video is about movies. Movies apa? Scene. Udah. Teruskan. Udah gak apa-apa, udah biarin. Well, ini di episode yang kedua kita akan ngomongin tentang film lagi karena ini Sinting adalah berkaitan dengan film Sinting. Sin. Gue yang sin, dia yang ting. Ting, man. Di episode yang kedua ini kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada apa yang lo percaya. Semoga dengan episode ini, dengan YouTube ini kita bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Betul. Karena kita niatnya emang jadi duit. Iya, iyalah, mau ngapain lagi. Banyak orang-orang di luar sana yang udah punya YouTube, punya YouTube, punya TikTok, punya Instagram, bisa dapat duit. Kita punya kemampuan ini kok, kenapa kita nggak bisa punya duit? Benar. Siapa tahu one day kita bisa punya sinema. Benar. Iya kan? Setelah dunia ini berakhir. Mati dong kiamat. Enggak dong, kan ada afterlife, ya kan? Ada apocalypse, ada post apocalypse. Jadi hari ini kita akan membahas di saat dunia hancur dan dipenuhi oleh zombie. This is the post apocalypse episode. Oke, back again. Jadi setelah episode 1 kemarin, kita udah sempat mention kalau kita mau ngebahas tentang zombie apocalypse. Persis kan? Nah, jadi kita di episode kali ini mau ngebahas tentang film-film yang berkaitan dengan zombie. Ya pasti Pak banyak yang demen nih. Banyak yang demen. Yang nggak ngerti banyak yang demen, yang ngerti juga apalagi demen. Yang nggak ngerti aja pasti demen. Tapi yang gua nggak demen poni lu sekarang. Nggak apa-apa, kan Keanu Reeves. Oke. Jadi serius ya? Serius nih kali ini. Karena zombie. Iya. Sekarang zombie itu bukan hal yang nyeremin sih kalau kita ngelihat di film-film. Serem juga lah. Iya, tak dulu kan gua belum kelar ngomong. Bukan hal yang tabu. Iya, tapi kalau dibayangin, dihayatin itu kejadian di dunia nyata in the real world itu gimana ya? Karena itu benar-benar kayak cepet banget terinfeksinya. Only one bite you can transform becoming zombie. Dan you become zombie. Ya. Nah, film apa aja sih yang kita mau bahas sekarang? Langsung aja yuk. Alright, sebelum ngebahas film ya, kita akan ngebahas beberapa sutradara yang benar-benar involved, yang benar-benar ini favorite gue dari subjektif gue, yang film zombinya tuh keren-keren. Yang pertama itu adalah yang jelas Bapak Zombie International, itu adalah George A. Romero. Ya. Dan dari Bapak Zombie sedunia ini sudah menghasilkan banyak film-film zombie horor yang cukup jijik, ya, lumayan brutal, gory, ya, dan penuh dengan ucus. Kayak gorengan, kayak ayam tek-tek yang jualan tuh tau gak? Tapi abang-abangnya jualannya ucus, isi-isian gitu, jeroan. Berarti abangnya zombie juga gitu. Zombie, abangnya justru penampung zombie buat dijual lagi. Itu dia. Gitu. Dari George Romero ini film yang pertama kali gua kenal atau gue suka sama George Romero ini judulnya Night of the Living Dead. Night of the Living Dead. Ini film benar-benar klasik banget. Kalau teman-teman yang udah pernah nonton bukan seri tapi original version. Itu tahun berapa tuh ya? Nggak tahu. Kalau kita nggak jago tahun-tahun kayak gitu, kita kurang jago. Pokoknya yang pasti masih hitam putih aja. Masih hitam putih. Kalau kita bego-begoan aja. Ada yang lebih jago lah kalau masalah itu pasti di YouTube ya. Itu masih hitam putih karena memang teknologi zaman itu masih minim, otomatis ya serem. Tapi lama-lama bosan juga karena terlalu panjang. Exactly. Ya. Dan zombinya lucunya lagi di George A. Romero ini yang pertama Night of the Living Dead itu bukan infection, tapi kemasukan. Ya, lebih kayak gitu. Bangun dari kubur. Jadi dilihat zombinya itu secara apa ya? Secara mystical. Ya, mystical, secara mistik. Jadi bukan yang kayak nggak masuk akal. Gitu loh.
Tapi setelah edisi Tapi Pioneer tuh ya. Pioneer. Tapi setelah itu dia ada remake lagi. Ini udah mulai color nih di sini. Udah mulai berwarna. 80-an. 80-an kayaknya. Tahun 80-an ya. Ini pun juga cukup serem karena selalu backgroundnya itu dark background, dark theme. Gue jujur waktu kecil nonton itu ketakutan sih. Itu Night of the Living Dead juga. Night of the Living Dead. Tapi setelah itu ya remake. Setelah itu gue udah nggak pernah nonton lagi George Romero. Nonton lagi pas dia ngeluarin Land of the Dead. Land of the Dead itu 2000-an. Land of the Dead itu 2000-an tuh, waktu itu gue masih SMA tuh. Gue masih SD. Nggak mungkin. Iyalah. Nggak mungkin. Land of the Dead masih SD gue. Gue SMA, lu SD gimana sih? Iyalah, jauh kan kita umurnya. Terus udah gitu, selain George Romero ini, ada lagi Danny Boyle. Kalau nggak salah namanya Danny Boyle. Dia itu yang create, dia sutradaranya, correction if I'm wrong. Dia tuh sutradaranya 28 Days Later. Ya. Itu film favorit gue juga tuh, 28 Days Later. 28 Days Later ini film yang latar belakangnya di London. Ya, tahu sendiri kan London kayak gimana kan. Itu benar-benar apa ya? Awalnya gue pikir ini apa sih? Tapi ternyata ini film bagus banget sampai dia ada sequelnya lagi 28 Weeks Later. Sampai 20 ada lagi ya? Baru mau dibuat tapi belum rilis. 28 months. 28 months katanya. later. Paling bagus sih menurut gue yang 28 Weeks Later ya. Oh ya, keren banget. 28 Weeks Later. Karena yang film pertamanya itu ya karena rilisnya juga zaman dulu masih bisa tergolong tua kan itu film. Enggak juga, 2000-an itu, 2000-an. Ya. Tapi produksinya di 28 Weeks tuh kayak lebih bukan yang weeks, yang days. Iya, yang days itu malah produksinya kayak kita lihatnya kan anjir London gitu kan. Sepi, dibuat big band dibuat sepi gitu. Asli. Kayak Bener-bener apokalips hancur. Keren banget sih itu, keren. Cuma menurut gua agak boring sih. Boring. Alurnya agak boring. Karena 28 Weeks itu lebih intense, lebih tegang ya kan. Nah, yang paling serem di zombie 28 ini, zombinya lari. Nah, lu bayangin zombinya lari. Yang biasanya kan zombie kan cuma jalan doang. Zombie mau lelet ya kan. Lelet iya. Land of the Dead lari nggak sih? Nggak lari ya? Nggak lari kan? Setelah ini, nah nanti ada film lain lagi yang zombinya lari. Ada ya? Ada, yaitu Dawn of the Dead. Wah, itu zombinya lari tuh. Itu zombie lari tuh. Itu kayaknya atletis semua tuh. Itu George Romero juga. Dawn of the Dead. Iya, zombinya kayak infectionnya lebih serem ya nggak? Jadi setelah gue potong, itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama itu kan yang mystical dari George Romero. Nah, yang kedua ini zombie because of the infection. Ini yang sebenarnya kayak serem banget ya nggak sih? Kayak anjing ini kejadian kayaknya. Gitu. Apalagi udah musim kayak corona gini, udah mulai masuk. Kita ngebahas yang kayak gini-gini. Tapi ini bukan nakut-nakutin ya, bukan nakutin. Nggak, bukan nakut-nakutin. Ya, itu bisa aja kejadian. Bisa aja kejadian. Tapi kemungkinannya kita nggak tahu. Ya, tapi ini nakut-nakutin sih sebenarnya. Ini kita emang tujuannya nakutin. Parah sih. Nggak apa-apa biar pada takut aja. Kan bebas kan YouTube mau nakut-nakutin juga. Ya tergantung lo takut apa enggak, ya kan? Dia aja ya, bukan gue ya. Iya, ya kan? Undead ini film kita panggilnya Undead biasanya kan. Undead. Di Undead ini film-film ini tuh dulu sempat booming banget ya di 80s, terus di 90-an, terus 2000 sempat booming banget kan, sempat banyak banget film zombie kan. Iya. Sempat banyak banget film zombie. Nah, terus dulu gue pernah lihat satu campaign, kayaknya fake campaign ya, nggak tahu nih kalau ini bener apa nggak fake campaign ini. Fake campaign ini dari CDC waktu itu. CDC. Pernah lihat nggak lo? CDC pernah ngeluarin, nggak tahu ya ini CDC yang ngeluarin atau orang yang ngebuat. Jadi ada kayak pengaturan gimana cara how to handle the infected. Kalau sampai kejadian seperti itu apa yang lo perluin, apa yang perlu. Ini ada nih, kita kasih contohnya nih. Nah, kayak gitu. Pernah lihat nggak? Belum ya? Belum. Oke. Belum lihat. Tapi tahu nggak nih CDC apa ngomong-ngomong? Ini.
Nih, nah kan Itu CDC CDC. gitu. Dan itu adanya di mana? Di film? Ya, Oh, di Amerika Di adanya. Amerika. Itu kayak dia kayak apa ya? Kayak BNPB ya. BNPB sini sama Kemenkes digabungin. Karena Iya. itu bencana tapi sekaligus disease containment. Ya, disease containment gitu. Nah, itu real ada yang kayak gitu. Dan banyak dimasukin di film Ya, zombie. Karena basically kan apa yang dimasukin ke film itu nggak semuanya pure imagination. Iya. Tapi ada juga yang memang beneran ada. Beneran ada. Tapi memang mungkin nggak pernah di blow up sama government setempat gitu kan, atau mungkin Tentang virus ini. bukan maksudnya kayak CDC tadi Oh. itu apa sih fungsinya? Ya memang dia untuk mengisolasi kasus-kasus tertentu supaya tidak menjadi outbreak. Ya, pandemik. Tidak menjadi pandemik. Nggak menyebar kemana-mana. Nggak menyebar kemana-mana. Itu fungsinya CDC. Apapun itu kayak sekarang Membendung, ya. kasusnya corona, CDC itu kepake banget. Kepake. Karena mereka benar-benar mengisolasi orang-orang supaya tidak untuk mencegah penyebaran semakin luas. Dulu gue pernah pengen kerja di CDC, Beb. Cuma gue bukan dokter, nggak bisa. Tapi mungkin bisa jadi tukang sapunya juga. Asik. Kan jauh, Pak. Oh iya juga ya, Beb. Oke. Iya, Lanjut. Zombie itu ternyata nggak cuma adaptasi dari film, tapi juga bisa adaptasi dari game. Dari games. Itu nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Itu ada seriesnya lagi. Kita bahas yang sekarang Dawn of the Dead. Ya. Ini serem banget. Lu lihat aja deh trailernya. Look up the road, there's a lot more of them. Why are they coming here? Maybe they're coming for us. Sooner or later, they're gonna get in here. Our baby's gonna be fine. It's only a matter of time. It's coming. They'll find a way in. Oh God. Serem kan? Serem anjir, gila. Sampai kayak gitu ya, parah banget. Aduh, di sini Dawn of the Dead ada quotes-nya. Apaan quotesnya? When there's no more room in hell, the dead walk the earth. Oh shit, serem banget ya. Itu artinya kalau neraka udah penuh, dia bakal turun ke bumi. Saking seremnya. Istilahnya kayak gitu. Tapi bukan jangan diartiin harafiah ya. Ya istilahnya kayak gitulah. Serem juga ya, berarti emang kayak virus aja gitu. Gue nakutin lagi. Dan di sini benar-benar kondisi situasi di dalam film ini ceritanya mereka terperangkap di satu kota dan akhirnya mereka harus stay bertahan di dalam mall. Di mall. Itu zombinya lari itu. Nah, itu zombinya lari. Gila. Ya kalau kalian yang nggak biasa olahraga sih ya Ya kelar. Olahraga, satu poin penting. Ini adalah masuk di dalam satu peraturan cara menghadapi zombie di salah satu film yang nggak begitu serius-serius banget. Film zombie nggak selalu serem. Nanti kita bahas lagi setelah ini. Oke, lanjut. Film berikutnya. Film berikutnya yang tadi kita bilang dari game, adaptasi dari game. Ya. Ini udah pasti udah pada tahu banget nih, udah hafal nih pasti. Yaitu Kobo-chan. Bukan anjir. Bocah. Resident Evil. Iya. Resident Evil One of my ini favorite. bener-bener hits, hype banget di tahun 90-an. 97. Ya, tepatnya 97. Itu pertama kali dia keluar Resident Evil Director's Cut. Waktu itu zaman-zaman masih PlayStation 1. Satu. Dan dengan teknologi yang seadanya aja itu udah Udah ngeri banget main menurut games gue. itu. Dan cukup bikin nggak bisa tidur lah istilahnya. Dan ternyata dari Capcom yang membuat game itu, akhirnya Hollywood tertarik untuk bikin live action. Jadi diadapt ya. Tapi gue cukup kecewa sih pada Sama saat sih gua. Resident Evil keluar itu, gue udah bayangin ekspektasi filmnya tuh
persis kayak di game gitu, tapi ternyata kok malah teknologi banget yang iya, diandelin ya. terlalu canggih, Oh. terus sampai kayak gimana gitu. Memang sih karakter-karakter yang ada di game itu di film awal tuh nggak nongol sama sekali. Nggak, sama sekali. Sama sekali nggak ada. Malah Bahkan nongolnya diplesetin. iya, malah dia nongolnya di film kedua, Iya. yaitu Jill Valentine. Jill Valentine. Nah di situ baru benar-benar yang gue ngerasa ini nih Resident Evil yang gue tunggu-tunggu ketimbang Resident Evil 1. Pertama ya. Iya. Karena di sini ada Jill Valentine, ada Nemesis di situ. Walaupun Nemesisnya juga nggak terlalu nyeremin sih, Iya. tapi cukup oke lah. Itu buat apa ya? Membayar kerinduan kita. Pengen lihat gimana sih kalau aslinya. Iya. Gitu. Tapi satu lagi yang gue kecewa juga di Resident Evil itu yang movies, Resident Evil the movies itu kalah, ternyata kok kalah sama film-film zombie lainnya gitu loh. It's like Karena dia lebih dia live action ya soalnya. lebih mengedepankan action. Bukan ya. horor ya Bukan jatuhnya ya. horor. Jadi nggak tegang karena gamesnya sendiri kan horor banget ininya Iya. apanya vibe-nya gitu. Makanya gue bilang tadi gue kecewa karena jauh dari konteks yang ada di game. Iya, jauh banget. Ya mungkin karena ini film orang mau cari yang seru, ya mungkin itu. Dan jujur gue sampai sekarang cuma nonton sampai Resident Evil 2. Oh ya? Sisanya gue nggak mau nonton. Serius loh? Iya. Wow, yang Apocalypse yang terakhir nggak nonton? Extinction dan apa itu gue nggak Gua nonton. sih biar kecewa gue tonton karena gue penasaran. Karena menurut gue udah nggak masuk akal. Iya sih udah kayak Ada monster-monster lain yang muncul yang di luar zombie. iya Ya iya. emang sih di gamenya pun juga ada. Itu kalau nggak salah Resident Evil 4 itu di PS2. Dan itu mulai kayak muncul kayak host infection dan sebagainya. Ya udah mulai ribet lah. Lebih ya. nggak masuk akal lagi. T-virusnya itu udah Ini apa? udah evolve. Udah evolve, udah berkembang. Ada G-virus, ada T-virus. Padahal lebih serem kalau mereka ngebahas cuma virus yang jadi zombie udah stay aja di situ ya, jangan berkembang virusnya gitu. Itu lebih keren sih. Tapi orang bosen. Iya. Tapi yang nggak bikin bosen daripada G-virus ada G-Unit. Unit. Beda itu. Itu 50 Cent. Itu 50 Cent. Oke, terus ada film zombie yang tadi kan kita sempet ngomong film zombie nggak selamanya bakal serem loh, Malah lucu. malah lucu. Apa yo? Ada yang nebak nggak? Nggak ada ya. Ada yang tahu nggak maksudnya? Ini dia nih. My mother always told me, someday you'll be good at something. I mean, I don't think she could have guessed that something would be zombie killing. What do you think? Zombie kill of the week? Close, but no cigar. Zombie Kill of the Week went to Miss Cynthia Knickerbocker. Gotta enjoy the little things. Well, these fellas really let themselves go. Zombieland. You guys want some Purell? Yes. Yeah. Twinkies. Di sini film zombie yang ngawur kalau gue bilang. Dibilang kalau dari segi make up, oke. Tapi dari segi alur cerita yang serem, jauh banget. Jauh. Tapi di sini malah kita ngedapetin kayak Ilmu. apa sih yang lo harus lakuin kalau saat ngadep Dunia tuh udah kayak gini gitu. Iya, udah kayak zombie gitu. menghadapi zombie. Ya itu tadi lo olahraga, yang pasti karena apa? Lo nggak mungkin nggak lari. Betul. Kalau dikejar dia, ya kan nggak mungkin lo anteng atau ngumpet, jangan sekali-sekali ngumpet deh. Nggak boleh. Dia bisa nyium boketek lo.
Iya. Asli. Asli. Itu. Terus yang kedua, apalagi sih ilmunya dia? Pastikan mobil lo itu dalam keadaan sehat. Iya. Nggak lucu, Jo. Lu udah lari nih, lu udah olahraga, lu lari masuk ke mobil, toto mogok. Mobil lo mogok. Gimana caranya? Nggak bisa kan? Nggak bisa lari juga kan? Iya. Ujung-ujungnya. Terus apalagi? Pastiin lo bisa belajar nembak. Pastiin lo harus bisa belajar nembak. Iya, itu udah pasti. Dan yang berikutnya, jangan pernah ke WC umum sendirian. Harus ada temennya. Dan yang paling penting Serem juga sih. kejujuran. Kejujuran apa? Kejujuran hati. Bukan. Kejujuran kalau lo digigit, lo harus ngomong. Gue udah digigit nih. Ya itu agak susah. Sama kayak sekarang. Udah kena corona aja, Mek takut. Takut ya? Takut. Karena dipikir jadi apa ya? Jadi aib. Jadi aib. Ini yang jadi zombie apa kena corona sih? Gue sih mending jadi zombie aja dah. Beneran. Gue nggak sadar sama sekali udah itu. Gue mendingan jadi Woody Harrelson. Siapa tuh? Di Zombieland. Oh, Zombieland. Nyari Twinkies. Zombieland ini juga ada 2 series ya. Double Tap yang terakhir ya. Double Tap. Dua-duanya sih ini bagus. Lucu kok, gue seneng. It's such a fun. Kalau yang belum nonton dulu deh. Kayaknya Nonton. di streaming channel yang lagi nge-hit sekarang ada kok. Ada. Kita belum di-endorse jadi kita belum nyebut. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini aja kita gantungan banyak nih. Iya. Tapi Ya, kepaksa aja. kepaksa. Nggak ada yang belum ada yang endorse. Iya. Nah, ada lagi. Mungkin kita skip beberapa film zombie ya. Karena kita yang nggak sempurna. Karena kita juga bukan sempurna. Sempurna ini milik Allah dan Under the Back. Ada satu film yang gue nemu nih di streaming channel yang cukup hype. Itu namanya Cargo. Itu film masuk sinema juga kok waktu itu. Enggak. Masuk. Ya udah pasnya berapa dah? Gue nemuin itu di streaming channel dan gue coba tonton karena gue penasaran. Streaming channel yang gitu ya. Kok jadi bahas itu sih? Oke, terus. Kenapa gue penasaran? Karena yang main itu yang jadi Hobbit. Oh, yang cowoknya. Yang dia jadi apanya? Iya jadi Hobbitnya. Enggak, maksudnya di Cargo dia jadi apa? Oh, dia jadi starring utama dong. Oh, yang bawa anaknya itu? Iya. Oh iya. Ini bisa dibilang zombinya nggak sebanyak yang tadi kita udah sebutin. Zombinya nggak terlalu banyak, tapi lebih difokusin ke drama, konflik. Gimana para survivor itu bisa saling ngebantu dalam kondisi yang kayak gitu. Jadi yang punya kelebihan harus ngelindungin dan percaya sama stranger. Dan stranger juga jangan sampai makan orang yang baru dibantu. Artinya makan maksudnya jangan sampai jahat. Kayak misalkan gue datang ke tempat dia karena dia punya benteng. Gue bunuh dia supaya bentengnya tuh gue kuasain. Nah, tentang kayak gitulah filmnya intinya. Buat yang belum pernah nonton Cargo, lo nonton aja deh. Itu cukup bagus banget. Cargo. Cakep tuh. Nah, berikutnya ini sih gue belum nonton. Ini baru Korea nih, gue tahu rilis. nih. Korea. Gue baru rilis nih. Tahu gue tahu. Oh, di Korea juga ada yang kita bahas dong harusnya. Ada, tapi yang baru rilis kemarin Busan. Train to Busan. Tapi yang baru rilis ini kemarin gue belum nonton. Judulnya Alive, iya. Tapi gue belum nonton. Makanya ntar abis ini kita nontonnya. Oke, itu katanya itu adalah sequelnya juga Train to Busan ya katanya. Bukan. Itu beda lagi ya? Kalau yang Alive tuh beda. Jadi gini, yang dari Train to Busan itu ini dari Korea nih, dan surprisingly serem. Keren sih, itu keren banget. Dan ternyata zombinya lari juga. Anjir itu sih. Sampai kereta juga diuber. Itu serem. Serem banget. Serem. Dan nggak bisa ketebak jalan ceritanya. Karena Korea dramanya juga lebih ini ya, lebih apa namanya? Lebih ya dramanya ada lah ya kan, karena Korea. Karena ada family conflict juga. Pasti ada. Tapi yang sekarang yang penasaran, sequelnya dia nih yang namanya Peninsula. Oh ya? Peninsula ini udah jadi filmnya. Cuma belum rilis ya? Gara-gara corona. Oke. Kita harus nunggu nih.
Peninsula. Ini berarti sequelnya Train to Busan ya? Sebenarnya itu bukan sequel. Nah, ini yang salah nih, jangan sampai jadi hoax ya kan. Akhirnya jadi menghasut teman-teman. Jadi Peninsula itu bukan sequel dari Train Busan ya. Kalau misalnya kita salah, ya wajar, kita cuma ngomong doang kok di sini. Iya. Tapi setahu kita dari info-info yang beredar, Peninsula itu bukan sequel, tapi bagian dari Train to Busan universe. Cuman timelinenya itu ada Marvel ya, pakai universe ya. Korea sekarang keren juga ya. Iya. Posisi timelinenya itu setelah Train to Busan. Jadi kejadian itu di tempat lain, di lokasi yang lain. Wow, tapi sama waktunya, time frame-nya sama? Time frame-nya sama. Wow. Jadi pada saat kita nonton Train to Busan, si Peninsula ini juga terjadi di tempat lain. Keren. Gitu. Jadi penasaran nih. Dan ini lebih, actionnya lebih dapat karena memang udah survivornya udah mulai fight back. Wah, asik. Udah ngerti. Kalau di Busan kan kabur-kaburan ya, kaget ya kan. Kalau ini mereka udah ya survivor. Prosedurnya ada, udah tahu. Oke. Nah, yang terakhir ini nih yang cukup membanggakan. Oke. Local scene. Nah, local zombie scene. Mau tahu apa? Pasti nggak ada yang tahu kan. Nih, gua kasih lihat nih. Itu masukin counter kok. Ya, itu masukin ntar ya. Oke. Iya. Dunia tuh lagi kacau. Gak mungkin ada yang selamat. Buktinya kita nggak apa-apa. Ini kamu kenapa? Grup Blue River. Orang-orang ini percaya bahwa wabah mayat hidup suatu saat akan terjadi. Protozoa air ini telah berevolusi untuk survive di lingkungan yang kotor. Dan setelah dia masuk ke aliran darah tubuh manusia, parasite ini seolah mampu mengambil alih kontrol otak manusia. Bulu halus pada badan dan tentakel mereka akan merangsang otak untuk mengeluarkan hormon yang membuatnya menjadi lapar dan tidak merasa kesakitan. Misi utama kita adalah mengambil serum Zeta di apartemen sebelah selatan dari sini. Begitu gue buka pintu, langsung lari ke arah lift. Kan lu lihat kan itu namanya Zeta. Nah di sini kita nggak ada yang di endorse ya sama sekali. Jadi gue pas ngeliat trailer film ini cukup kaget dan gue nggak nyangka, punya ya ternyata ya. Ternyata anak bangsa bisa loh bikin film zombie yang walaupun masih dibilang dari segi make up-nya itu masih sangat sederhana, tapi dapat gitu loh feel kalau ini zombie dan benar-benar apocalypse conditionnya tuh dapat banget di Indonesia lagi dan istilahnya sinematografinya juga bagus. Cukup oke menurut gue, pengambilan angle-nya dan sebagainya, dan ini cukup diapresiasi banget. Jadi buat kalian harus nonton ini duluan dibanding film-film yang tadi udah kita sebutin karena ini film dari bangsa sendiri. Alright, tadi kita udah bahas banyak film zombie dan mungkin ada yang terlewat dari kita, ya karena kita di sini cuma ngobrol-ngobrol doang, nggak mengupas tuntas dan nggak ada juga mungkin faedahnya buat kalian, karena memang ini cuma YouTube
dibuat untuk cari uang karena kita suka movies, ya siapa tahu aja ditonton dapat iklan. Kalau enggak ya udah gitu aja. So buat kalian film favorite zombie kalian yang belum masuk di sini apa aja, tulis di bawah, pasti banyak, pasti ada yang Italian. Kita akan bikin part 2. Kita akan bikin part 2 kalau rame. Oke? Jadi selebihnya kayak gitu. Let's go. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Kan tadi katanya biar nggak ada manfaatnya nggak apa-apa. Oh iya. Ilmu. Ya udah. Pengetahuan. Nggak juga sih sebenarnya. Produser bilang pengetahuan. Produser. Iya. Jadi semoga ini bisa setidaknya adalah pengetahuan buat kalian tentang film-film yang mungkin belum pernah kalian dengar. Kalau belum pernah ditonton, nonton aja. Oke, itu sekian dari kita. Manusia Sinting ini akan cabut, log out. So stay tune and see you next episode. Tancap. Potong. Reak. Oke.